Kita akan memulai ibadah ucapan syukur pada sore hari ini. Haleluya. Kita akan pujian Ebenezer karena kami percaya kami boleh ada sampai saat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Berkat
Biarlah kami boleh merasakan Engkau hadir. Ya Tuhan, Engkau saja yang patut dipuji, disembah. Kami hendak memuliakan nama-Mu. Berkati Rabi semua yang berbahagia, semua jemaat yang datang, semua yang mengucap syukur. Kami serahkan acara dari awal pertengahan hingga selesainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau kami tinggikan, biarlah Engkau kami muliakan. Kami rasakan hadirat-Mu turun. Kami hendak memuji nama-Mu. Kami rasakan Engkau bekerja menjamah setiap kami untuk kami boleh dapat sukacita surga. Kami sambut berkat ibadah, ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Yoslino dan istrimu mohon maju ke depan. Bapak Pendeta Yoslino. Ibu Nila boleh maju ke depan bersama rombongannya. Masih ada kursi kosong di sebelah sini dan di sebelah sini. Ya. Puji Tuhan, kami bersyukur berterima kasih buat kehadiran para hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat-jemaat dari GPDI Kebonjati. Puji Tuhan, kita bersama-sama bersyukur pada sore hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan. Saya yakin dan percaya tidak ada satupun orang yang datang ke tempat ini tidak dengan bersukacita. Amin. Saya percaya semua bersukacita dan bersyukur. Itu sebabnya kita angkat pujian kita. Datanglah kebaikan. Amin.
sangat baik. Saya yakin percaya kita semua di sini tidak ada yang tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Pasti selalu merasakan kebaikan. Kita akan ujian kita. Kita yakin dan percaya. Kita memegang janji Tuhan. Dan Tuhan yang akan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Haleluya.
berarti setiap hati rindu untuk memberikan sesuatu di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, sambil persembahan diajarkan, kita akan puji hendaklah Kau Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Kembali dalam kasih Kristus saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sebuah pujian yang menjadi dasar iman kami. Karena kami percaya, kita semua di sini percaya, kita memiliki Tuhan yang besar, yang selalu menggenapi setiap janji-janji. Amin. Haleluya. Amin.
besarnya kita berdoa. Be strong in the Lord. Mari jadilah kuat di dalam Tuhan. Saudara, 35 tahun itu adalah waktu yang cukup panjang. Kalau kita bandingkan itu dengan kehidupan manusia, umur 35 tahun itu adalah umur di mana seseorang sudah dewasa, baik secara pikiran, secara fisik ini, baik juga secara kondisi ekonomi, keuangan, biasanya sudah bekerja, sudah selesaikan sekolah, kuliahnya gitu. Dan biasanya 35 tahun itu orang sedang mengejar karirnya, orang sedang menancapkan
bagaimana dengan kita, dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini? Saya tahu 35 tahun yang dilewati itu pasti bukan hal yang mudah. Sudah lewati suka dan duka bersama, sudah lewati mujizat. Lihat tempat ini, itu lihat mujizat, amin. Sudah 35 tahun itu pasti sudah lewati bahagia kehidupan, baik secara pribadi, keluarga maupun bersama-sama di dalam jemaat. Saya mengikuti perjalanan dari keluarga saya di kota Pasada ini. Ketika beberapa tahun yang lalu kita mengalami bersama-sama COVID yang cukup besar, saudara. Oh, kami ada terus berdoa, sambung menyambung terus doa pokok doa yang dilakukan. Saudara, saya percaya bahwa 35 tahun itu sudah membuktikan penyertaan, perlindungan dan pertolongan Tuhan di dalam jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saudara, tetapi tidak cukup hanya sampai 35 tahun, bukan? Jemaat akan cukup 35 tahun saja. Saya percaya kita punya harapan untuk lebih lagi, ada progres ke depan yang Tuhan siapkan dan jemaat mau lakukan. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, tentang firman Tuhan malam hari ini kita akan baca di dalam Hagai pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima. Hagai pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ya, jemaat di kota biasanya kalau baca firman itu berdiri ya. Jadi ini sudah ada sebagian yang berdiri. Mari sekali lagi kita berdiri semua ya, baca yang sama-sama. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara, perhatikanlah keadaanmu. Saya mengikuti perjalanan 2-3 tahun terakhir ini, saudara. Ketika mulai membangun tempat ini, dulu saya sering bercakap-cakap dengan Ibu Gembala setiap kali datang. Saya selalu diajak ke sini, terus mendoakan tempat ini dan kami memberinya nama lumbung Allah. Tempat yang akan jadi lumbung. Lumbung itu adalah tempat untuk menyimpan hasil panenan, saudara. Hasil panenan kita adalah jiwa-jiwa, dan itulah lumbung Allah. Saya datang, oh, nanti kita di GSG. Apa itu, saya tanya? Gedung Serbaguna. Oh, puji Tuhan. Lumbung Allah itu bukan hanya menyimpan panenan, tapi akan jadi gedung serbaguna. Nah, sebelum jadi tempat ini jadi tempat serbaguna itu, Tuhan berfirman buat kita, khususnya jemaat yang ada di tempat ini, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Apa yang Tuhan ingin jemaat sadari? Apa yang Tuhan ingin jemaat lakukan hari-hari ini sehingga pesannya datang kepada kita? Perhatikan keadaanmu. Mari kita akan lihat terus dari kitab Hagai ini, saudara. Mari kita akan membaca lebih dulu ayatnya yang ke-13. Ayat 13. Hagai 1 ayat 13. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Perhatikan keadaanmu, jemaat. Perhatikan keadaanmu semua yang hadir pada sore malam hari ini. Yang pertama yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita adalah bahwa Dia, Tuhan, itu ada menyertai kita. Saya kemarin saya ada hari Kamis di keluarga Sekinah di Babakan, dan saya sampaikan tentang penyertaan Tuhan ini. Saudara, kalau Tuhan berjanji Tuhan akan menyertai, itu bukan main-main, saudara. Penyertaannya itu pasti
Mazmur pasalnya yang ke-139. Mazmur pasalnya yang ke-139. Kita akan lihat sebentar ayatnya yang ke-5. Mazmur 139 ayatnya yang ke-5 menerangkan kepada kita tentang penyertaan Tuhan yang sempurna itu. Dikatakan begini, saudara, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Penyertaan Tuhan itu, dia berkata, aku ada di belakangmu. Saudara, apa artinya ada di belakang kita? Dia, Tuhan, ada di belakang melindungi kita. Dia, Tuhan, memberikan jarak untuk kita dari musuh-musuh kita. Amin. Dia ada di belakang kita, membuat kita bisa berjarak dengan masa lalu, dari hal-hal yang buruk yang sering masih mengejar-ngejar kita. Ada banyak kali kita masih memandang ke belakang dan kemudian kita jadi lemah. Kita katakan, saya tidak mampu, saya punya masa lalu seperti ini. Dan Tuhan menyertaimu. Dia ada di belakang. Dia akan membuat jarak antara engkau dan masa lalu. Dia selesaikan masa lalumu. Amin. Itu penyertaan yang sempurna, saudara. Dia ada di belakang kita, dan kemudian dikatakan dia ada di depan kita. Untuk apa dia ada di depan kita? Saudara, dia ada di depan saudara untuk membukakan jalan. Dia ada di depan kita untuk memimpin. Dia ada di depan kita untuk memberi arah. Bahkan dia ada di depan kita untuk meratakan jalan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari berikutnya nanti, tahun-tahun ke depan nanti, baik secara pribadi, keluarga maupun bersama-sama sebagai jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Tapi yakinlah bahwa penyertaannya itu ada. Dia ada di depan kita, saudara. Dia akan membuka terus, dia akan memberi arah, memimpinmu sampai pada tujuan yang dia beri di dalam hidup kita. Dan kemudian dikatakan penyertaannya itu sempurna. Dia menumpangkan tangan di atas kepala kita. Kalau kita melihat penumpangan tangan di dalam Alkitab itu selalu dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan untuk orang-orang yang diberi tugas khusus, ya. Untuk orang-orang yang diberi tugas khusus, didoakan dan ditumpangi tangan. Apa artinya? Ditumpangi tangan itu artinya adalah memberikan kuasa. Ditumpangi tangan itu adalah artinya memberikan tugas tanggung jawab. Ditumpangi tangan itu juga berarti dia memberkati. Jemaat Tuhan, jangan takut. Lihat dirimu dan sadarilah bahwa Tuhan ada menyertai kita, menyertai jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, menyertai keluarga-keluarga kita. Ini yang pertama yang Tuhan ingin supaya kita perhatikan. Ini yang pertama yang Tuhan ingin supaya kita jadi kuat, karena kita melihat ternyata Tuhan ada untuk kita. Lanjut yang kedua, kita lihat di ayatnya yang ke-14. Kembali lagi ke Hagai tadi, saudara. Hagai pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14. Apa yang Tuhan ingin kita perhatikan? Ayat 14. Tuhan menggerakkan semangat Zerubbabel bin Shealtiel bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Perhatikan keadaanmu. Tuhan bukan hanya menyertai, tapi dia juga akan menggerakkan semangatmu. Menggerakkan semangat ini ternyata bukan hanya sebagian, saudara. Menggerakkan semangat itu bukan hanya kepada hamba Tuhan, bukan hanya kepada gembala kita, tapi menggerakkan hatinya itu dikatakan kepada Zerubbabel, bupati yang ada, pengurus-pengurus, pemimpin
Amin. Dan kepada imam besar Yosua bin Yosadak, kepada hamba Tuhan, kepada gembala, Tuhan akan gerakkan semangat terus. Usia boleh bertambah ya Tante, kekuatan mungkin semakin terbatas, tapi izinkan Tuhan menggerakkan semangat. Amin. Dan bukan hanya itu, bukan hanya mengurus dan hamba Tuhan, tapi juga selebihnya dari bangsa itu. Saudara, kalau diumpamakan sebagai bangsa, jemaat kita ini adalah rakyat bangsa dari bangsa total persada itu. Jadi ingat, Tuhan mau supaya kita memperhatikan keadaan kita. Rasakanlah Dia menggerakkan semangatmu. Amin. Saudara, jangan berhenti setelah selesai tempat ini. Oh, Tuhan sudah selesaikan semuanya, Tuhan sudah tambahkan semua, melengkapi semuanya. Terus kita mulai, aman, sudah selesai. Mari terus izinkan Dia menggerakkan semangat. Ini hal yang kedua, menggerakkan semangat seluruh bagian. Saudara, siapapun kita yang hadir sore malam hari ini, mari rasakan bahwa Dia juga mau menggerakkan semangat kita. Sebagai pribadi-pribadi, orang muda, orang tua yang melayani Tuhan, hamba Tuhan, mari rasakan justru di akhir zaman ini Dia akan semakin menggerakkan hati kita. Dia akan semakin menggerakkan semangat kita. Saya menyadari tahun ini adalah tahun yang tidak mudah, tetapi saya merasa Tuhan mempercepat waktu sehingga tidak ada waktu yang meluang untuk kami ini bisa santai. Saya akhir bulan lalu ada di weekend Jawa Tengah. Itu pertama kali lagi ada weekend di Jawa Tengah. 7-8 tahun tidak ada, dan kemarin itu ada. Saya ada di Jawa Tengah 1-2 hari saya ada di weekend. Sebelumnya saya ada di GIA Magelang, dan setelah itu saya pulang ke Kota Batu. Saya hanya istirahat 1 hari, lalu ada acara keluarga kami, istirahat 1 hari, saya langsung berangkat lagi ke tempat ini. Dan di tempat ini mulai Kamis istirahat sebentar, Sabtu Minggu ada lagi, dan Minggu tadi baru selesai jam 2 saya sampai di tempat ini. Saya istirahat sebentar, dan sore ini sudah ada bersama. Besok sore malam masih ada lagi pembekalan, dan Selasanya saya harus pulang karena ada tugas yang lain. Kadang-kadang secara manusia saya merasa, Tuhan kayaknya penuh banget nih, aduh sangat-sangat. Tapi Dia yang menggerakkan semangat itu, membuat saya punya pengalaman pribadi seperti Yeremia. Yeremia kata, Tuhan beban berat dalam pekerjaan Tuhan. Aku sampaikan firman, orang tidak merespon. Aku sampaikan firman, orang diam. Saya berteriak kelainan, kejahatan, orang tidak ada yang merespon. Lalu dia katakan, oke, sekarang aku mau berhenti saja. Aku mau supaya aku tidak harus sampaikan kebenaran Tuhan. Dan dia rasakan ada gerakan semangat. Dia sampaikan itu seperti api yang menyala-nyala di dalam tulang, yang tidak bisa untuk dihentikan. Amin. Rasakan itu saudara secara pribadi, dalam keluargamu, dalam pelayanan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan ternyata yang menggerakkan semangat kita. Apalagi yang harus diperhatikan? Yang ketiga, pasal 2 ayatnya yang kelima. Pasal 2 ayatnya yang kelima. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta. Saudara, yang perlu diperhatikan lagi, Tuhan bilang perhatikan keadaanmu adalah ini, saudara, bahwa Tuhan Dia sedang menguatkan hati kita. Kembali kita lihat, yang dikuatkan itu bukan sebagian. Yang Tuhan
menguatkan hati. Saudara, menguatkan hati itu saya tulis, menguatkan hati adalah terus memiliki harapan. Menguatkan hati itu adalah tidak pernah putus asa. Menguatkan hati itu adalah tidak pernah kehilangan iman. Amin. Banyak kesusahan, banyak penderitaan, banyak sakit penyakit, banyak hal yang akan kita hadapi di akhir zaman ini. Memang itu sudah ditulis di dalam firman Tuhan, tetapi mari kuatkan pengharapan. Tetap miliki iman, jangan putus asa. Itu adalah menguatkan hati. Nah, lawan kata dari menguatkan hati itu adalah kecut hati atau tawar hati. Apa yang terjadi kalau kita itu kecut hati dan tawar hati? Kita akan jadi orang yang kehilangan semangat menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita, menghadapi tantangan-tantangan di depan, hal-hal yang menghambat, kita akan kehilangan semangat. Dan kemudian saudara, kita akan jadi kurang antusias. Wow, yang dulunya tiap-tiap ibadah doa sebelum waktu sudah ada duduk di ruang doa kita. Oh, yang dulunya setiap kali ibadah datang lebih awal, pulang paling terakhir. Sekarang mulai kurang antusias. Saudara, kalau kita kecut dan tawar hati, maka kita akan cenderung pasif. Wah, sudah tua, banyak alasan saudara ya. Wah, sudah tua sekarang, ini masanya orang-orang yang lebih muda untuk maju ke depan. Mulai cenderung pasif. Jangan ada seorang pun di antara kita yang minta pensiun dini dari Tuhan ya saudara. Ibu Gembala saya almarhum Ibu Pendeta Lili Malino selalu katakan, ingat, jangan pernah minta pensiun dini dari Tuhan. Kalau Tuhan sampai kasih pensiun dini, oh, kamu tidak akan lagi dapat melakukan apa-apa. Saudara, jangan ada yang pasif, jangan ada yang kurang antusias, bahkan memilih untuk mundur, berhenti, dan tidak peduli dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dalam ibadah-ibadah kita, dalam bekerja untuk Tuhan dan pekerjaannya. Amin. Siapapun kita, firman Tuhan datang, jangan kecut hati, jangan tawar hati. Kenapa ini penting, saudara? Kenapa kita perlu untuk menguatkan hati dan tidak jadi tawar hati, kecut hati? Karena kadang-kadang, saudara, kalau kita itu dalam waktu yang lama bertanding, berlomba, berjuang, bekerja bersama-sama, saudara, kadang-kadang kita itu bisa jadi lemah, kita bisa jadi kecut dan tawar hati. Atau kadang-kadang, saudara, karena mendengar suara-suara dari lingkungan, mendengar suara-suara dari sebelah-sebelah kita, itu bisa mempengaruhi kita sehingga kita menjadi orang yang tidak kuat hatinya, menjadi orang yang gampang rapuh. Saya punya pengalaman, saya melayani anak jalanan di tempat pelayanan, di tempat kami praktek dulu. Saya 7 tahun praktek, saudara. Dan di sana kami merintis pelayanan anak jalanan. Kami melayani seorang ibu yang sudah stroke, dan ibu ini juga sakit tetanus karena dia tidur di jalanan dan digigit tikus, sakit tetanus. Jadi tiap hari kami bawa aqua botol-botol besar untuk mandiin ibu ini. Dia tinggal di samping dari bioskop di Kota Magelang. Saya masih ingat dia ditidurkan di kalau orang Jawa bilang geledek tempat jualan rokok-rokok, dimasukkan di bawahnya. Dan saya datang bersama teman saya yang pakai truk. Kami bawa minuman itu untuk mencuci, memandikan nenek ini. Saudara, waktu itu masih bisa dimandikan, nenek bisa didudukkan, dimandikan. Tapi karena stroke akhirnya dia tidak bisa lagi. Jadi kami berdirikan dia di tembok, kami pinjam itu selang air, saudara. Lalu kami mandikan dia, satu pegangi, satu pakai selang air, dialirkan dan ya neneknya ditempelkan di dinding. Akhirnya terlalu berat buat kami dua wanita ini,
sudah tidak bisa lagi, nenek sudah semakin parah. Akhirnya kami tidurkan dia di tikar, tikarnya kami tarik, lalu dimandikan, terus tikarnya ditarik, diganti tikar baru, bajunya sekali pakai, langsung dibuang, ganti baju baru dari jemaat, selalu diberi oleh jemaat, dan kemudian kami masukkan lagi ke tempat itu. Itu tiap hari kami lakukan. Satu kali nenek sakit dan saya merasa bahwa sudah dekat Tuhan panggil nenek. Lalu kami kumpul pengerja-pengerja doa penyerahan, saudara. Hari itu, hari Senin kami doa penyerahan. Hari Rabu, nenek itu bangkit kembali, mau makan, mau minum, saudara. Saya pulang, saya sampaikan kepada kakak senior saya, pengerja di rumah. Kak, nenek, mbah mau bangun, mau makan. Lalu tiba-tiba kakak senior saya itu katakan begini, nah yang minta nyerahkan kepada Tuhan itu kan ya kamu toh dengan teman-teman. Tiba-tiba hati yang biasanya kuat itu, saudara, tiba-tiba jadi kecut, jadi tawar hati, saudara. Lalu di dalam hati saya itu saya berkata begini, jujur saya berkata begini, nah saya tuh gak dapat apa-apa dari nenek, nenek gak akan bisa kembalikan apa-apa dari saya itu lakukan itu gak untuk siapa-siapa loh, gak ada orang yang lihat, apa perlunya saya lakukan itu, sudah wis biar kakak aja yang ngurusin, saya gak mau ngurusin lagi. Dalam hati saya, pengerja, sudah hamba Tuhan, saya langsung, hati saya berkata begitu, saya langsung jadi patah hati, saudara. Dan Tuhan ingatkan saya, hari itu saya mandi, saya harus berangkat mengajar. Saya keluar dari rumah tempat kami tinggal bersama dengan pekerja wanita. Saudara, itu hanya sekitar 25 meter dari gereja kami, saudara. Jalannya lurus paving, dan tiba-tiba saya seperti ditarik, saya jatuh, lutut saya berdarah dan itu sangat parah. Sampai hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu berdarah terus. Teman-teman saya katakan, wow, jangan-jangan gula darahmu tinggi, kok darahnya nggak berhenti-berhenti, cek aja itu bernama loh, hati-hati. Saya kata enggak apa-apa. Lalu waktu hari Minggu ada perjamuan kudus, firman Tuhan disampaikan, saya duduk di paduan suara, saya angkat tangan dan saya katakan, Tuhan, kenapa hatiku jadi kecut, kenapa hanya oleh perkataan, kenapa hanya oleh perkataan dari kakak saya, terus saya jadi kecut, saya terus lepaskan pelayanan untuk nenek yang selama ini kami terus layani, yang dengan dia kami lihat mujizat demi mujizat, saudara. Kami melayani nenek itu satu hari, kalau pagi saya langsung lap mulutnya karena mulutnya pasti sudah banyak semutnya dan ada kecoa dan sebagainya. Kami lap itu, tiba-tiba saya lihat, loh kok sudah ada soto, sudah ada minuman. Siapa ini yang kirim? Kok sudah ada makanan untuk nenek? Saudara, biasa kami melayani di mall dekat dengan tempat nenek dibaringkan. Ketika kami melayani di mall, orang-orang di mall itu sampaikan, Tante, Om pengerja, kami baru tahu apa artinya khotbah yang disampaikan Om dan Tante. Karena kami dari atas, dari mall tempat kami bekerja, kami melihat apa yang kamu lakukan buat Mbah itu. Mulai sekarang, Tante Om tidak usah bingung dengan makanan Mbah, karena kami yang tiap pagi akan siapkan untuk Mbah. Lihat mujizat, kan? Lewati jalan yang cukup lama, saudara. Tiba-tiba di besok pagi kami ada seorang ibu yang datang dan berkata kepada kami, Tante, oh masih ingat? Aduh maafkan saya lupa, siapa ya? Saya ini ibu yang Tante pinjam itu selang air untuk mandiin Mbak. Oh tetangga di situ, iya tetangga di bioskop. Tante, tidak ada seorang pun yang mengajak saya, tapi hari ini karena melihat apa yang kalian lakukan, saya ada di sini. Saya mau belajar tentang firman dan terima Tuhan sebagai juru selamat. Mujizat, saudara, mujizat. Tapi hanya karena perkataan yang sepele, yang mungkin kakak saya pun tidak bermaksud untuk membuat saya kecut hati, saya jadi begitu lemah, saudara. Hari Minggu itu saya terima perjamuan kudus dan saya tumpangkan tangan di kaki saya. Saya berkata, Tuhan selesai, saya tidak mau kecut hati, saya tidak mau tawar hati, patah hati. Tuhan buat hati saya lentur, Tuhan buat hati saya lentur, tidak
sehingga perkataan apapun tidak akan membuat saya jadi orang-orang yang menyerah. Dan hari itu saya tumpangkan tangan, siang saya harus naik ke lantai 2, diundang saudara untuk melayani anak remaja kami. Saya bisa naik lantai 2, berhenti, langsung berhenti saudara. Lutut saya berdarah dan bernanah itu disembuhkan Tuhan. Saudara, mari kita mau belajar untuk menutup setiap hal yang ada di luar sana yang bisa mempengaruhi dan membuat kecut hati, tawar hati. Ingat bahwa Tuhanlah yang akan menguatkan hatimu. Amin. Dan itu bukan cuma sekedar menguatkan hati, Tuhan berkata menguatkan hati untuk bekerja, saudara. Amin. Kuat hati dan harus bekerja. Bekerja artinya adalah melakukan dan menyelesaikan sesuatu yang ditargetkan, sesuatu yang dipercayakan, sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita. Mari bertanyalah kepada setiap kita, apa pekerjaan yang Tuhan taruh sebagai pribadi, sebagai ibu dalam keluarga, istri, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam dalam keluarga. Apa tugas pekerjaan yang Tuhan taruh? Saudara, mari kita mau menguatkan hati dan mau bekerja, lakukan tugas kita. Orang-orang muda, apa tugas pekerjaanmu? Engkau yang tahu secara pribadi tugas pekerjaanmu. Ayo kuatkan hati untuk bekerja. Sebab apa? Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat katakan begini: kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Amin. Kalau kita bekerja, apapun yang kita lakukan di rumah tangga kita, saudara, maka itu diperhitungkan sebagai hak kita, saudara. Tuhan sediakan upah, dan upah itu adalah hak kita. Bapak-bapak bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Ketika anak kita lulus sekolah, dapat pekerjaan, saudara, itu hak kita. Kita mendapatkan upah, kebanggaan, syukur karena sudah selesaikan tugas. Anak kita sudah bisa berdiri sebagai seorang yang mandiri. Saudara, begitu juga dalam pekerjaan Tuhan. Ketika kita bekerja, melakukan apapun, sekecil apapun yang Tuhan percayakan di dalam pekerjaannya, mari lakukan, kerjakanlah itu, saudara, dengan tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh, karena ada upah yang Tuhan sediakan buat kita. Saudara, saya berapa kali ada di tempat ini, sebelum ada bangunan ini, berdoa untuk tempat ini. Mulai lebih tinggi, saya fotoin lagi, saya kirim ke suami saya, sudah sampai sekian, fotoin lagi. Kami berdoa. Kemarin saya masuk di sini dan saya merasa saya ikut bangga, saya ikut merasakan, saya ikut memiliki tempat ini, karena tempat ini adalah tempat yang kita doakan bersama-sama. Itu hak kita, itu upah kita. Kalau kita tidak lakukan sesuatu, maka kita tidak akan memperoleh kebanggaan, kita tidak akan bisa merasakan kebesaran Tuhan, merasakan mujizat Tuhan. Bekerjalah, saudara, bekerjalah. Kolose 3 ayatnya yang ke-23 dan 24. Kolose pasalnya yang ketiga ayat 23-24 katakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lalu ayat 24 katakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Lakukan saja, bekerja saja, apa yang Tuhan percayakan, kerjakan saja, dan pasti Tuhan akan berikan kepada kita upah. Disiapkan. Kalau sudah disiapkan itu tidak mungkin tertukar, saudara. Amin. Kalau Tuhan yang sudah siapkan itu tidak mungkin akan salah sasaran.
Amin. Mari bekerja saja. Pengkhotbah 9 ayat 10 katakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga, karena ini bicara soal kesempatan. Ada waktunya di mana kita tidak akan dapat bekerja lagi, saudara. Beberapa hari terakhir ini saya melihat di postingan Facebook, ada beberapa hamba Tuhan sedang melayani langsung dipanggil Tuhan. Tadi tante baru sampaikan ke saya ada anak muda pemain musik yang tiba-tiba juga dipanggil Tuhan. Tadi pagi bangun saya dikirimi teman saya kabar dari dekat sini ya, dari daerah Banten atau Jawa Barat. Keluarga hamba Tuhan sedang datang ke Sumatera untuk acara adat tanggal 20 nanti, anak mereka akan menikah dan ada upacara adat di sana. Pulang kecelakaan, mama, anak dan cicitnya dipanggil Tuhan. Tanggal 20 mau mantu, saudara. Ini bicara soal kesempatan. Mari kerjakan apa yang bisa dikerjakan oleh tangan kita. Amin, jemaat Tuhan. Bagian-bagiannya pasti berbeda, karena Tuhan tempatkan kita sebagai jemaat itu seperti satu anggota tubuh, saudara, yang saling melengkapi. Ada yang menjadi mata, ada yang menjadi mulut, ada yang jadi telinga, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki. 2 hari saya ada bersama-sama, saya baru belajar itu niupin balon, saudara. Waduh, pertamanya saya sampai aduh maafkan karena saya sudah membuat lubang dan ini tidak bisa terselamatkan. Bu, saya nggak jadi deh, saya nggak jadi membantu untuk memompa balon. Saya sedang mengajari anak saya, tapi saya membuat lubang di situ. Saya takut nanti balonnya habis, nggak selesai karena saya. Ya memang bukan di situ bidang saya, saudara. Ternyata bukan untuk meniup balon itu tadi. Nah, yang lain aja deh, saya lakukan yang lain aja. Ya, mari lakukanlah bagianmu masing-masing, amin. Ya, siapapun kita.